Halo semua, kembali lagi bersama Legal Cash dari Legal to Us. Legal Cash ini adalah legal podcast yang membahas tentang isu-isu hukum bisnis terbaru. Kemarin sempat ramai dibicarakan orang ada kerjasama antara Tokopedia bersama Gojek menjadi perusahaan Goto. Nah, kali ini kita akan membahas nih kompetitornya yang kemarin juga sempat mengguncangkan pemberitaan di Indonesia ya, antara Bukalapak dan juga Grab. Kemudian saya sekarang masih bersama Mas Jamal. Halo. Saya lupa memperkenalkan diri saya, nama saya Chandra. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai potensi kolaborasi yang akan dikerjakan oleh Grab dan juga Bukalapak. Nah, kali ini saya sedang bersama Mas Jamal. Gimana Mas Jamal? Sehat? Halo, sehat? Sehat. Alhamdulillah Mas Jamal. Alhamdulillah. Nah, menyikapi soal adanya desas-desus antara Grab dan Bukalapak ini, Mas Jamal sudah mengikuti sampai sejauh mana, Mas? Emang menarik sih ya, gara-gara kelahiran GoTo gitu kan, terus sepertinya kompetitor perusahaan teknologi di Indonesia mulai bergerak semua gitu, iklimnya jadi berubah gitu kan. Dan saya rasa Bukalapak juga nggak mau ketinggalan gitu ya. Kemarin itu sempat baca berita kalau Sutanto Hartono gitu, wakil direkturnya Elang Mahkota Teknologi atau biasa disebut MTech, yang itu adalah pemegang sahamnya Bukalapak, bilang kalau mereka sudah berinvestasi ke dalam Grab gitu kan. Dan begitu juga sebaliknya, Grab berinvestasi juga ke MTech gitu. Seperti kita tahu bahwasanya MTech ini holding besar ya, holding company yang sangat besar gitu, karena di bawahnya juga ada 2 stasiun televisi swasta, Indosiar dan CTV, dan ada juga video.com kalau nggak salah gitu, yang secara eksplisit kayaknya di bulan-bulan yang akan datang akan melakukan kerjasama gitu antara Grab dengan Bukalapak. Nah, ini Sobat Legal, kemarin sempat ada berita juga bahwa Bukalapak ini melepas sahamnya ke publik ya. Nah, itu apa Mas Jamal juga udah mengikuti soal sampai ini? Oh ya, itu jadi ramai sekali ya, karena inisial offer itu gitu kan, penawaran saham perdana dari Bukalapak ini menjadikan langkah yang saya rasa tepat gitu kan, di saat e-commerce kita itu sedang naik-naiknya gitu kan, dan Bukalapak kayaknya berusaha untuk tidak ketinggalan dengan mencari investor baru dengan menawarkannya di Bursa Efek. Nah, berarti ini termasuk langkah yang bagus ya Mas dari Bukalapak sendiri? Iya, saya rasa ada langkah yang bagus gitu kan, karena iklimnya sekarang sedang baik sih, aku rasa e-commerce di Indonesia gitu. Nah, oke. Kalau begitu, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, mungkin dari segi bisnis ini sendiri kan ada berbagai macam bentuk kerjasama ya Mas? Oh ya. Nah, kira-kira bentuk kerjasama apa yang akan dibangun oleh Grab dan juga Bukalapak ini nanti? Ya kemungkinannya sebenarnya masih banyak ya, karena tentu saja banyak pertimbangan yang harus dilakukan dari manajemen, dari direksi MTech atau direksi Bukalapak gitu kan. Kalau secara hukum sih kemungkinannya kan ada paling nggak 3 lah ya, ada merger gitu, konsolidasi, atau joint venture gitu. Kalau kita melihat GoTo berarti kan kayak semacam merger ya, kayak joint venture, iya. Lebih pada joint venture gitu kan. Meskipun banyak media yang bilang itu merger ya, tapi saya rasa memang kurang tepat sih, karena kalau bentuknya merger, salah satunya mesti hilang gitu kan. Dalam artian entah itu Tokopedia, entah itu Gojek, ada yang hilang gitu kan, karena merger itu adalah penggabungan gitu kan. Nah, kalau untuk kasusnya di
Bukalapak gitu kan. Merger ini jadi pilihan yang kalau dari sudut pandang orang luar kayak kita ini sulit gitu ya, karena kalau digabungkan kan berarti salah satunya hilang gitu kan. Sayang banget dong kalau Bukalapak atau Grabnya hilang gitu kan. Makanya saya rasa itu potensinya kecil gitu. Potensinya kecil. Kalau untuk konsolidasi sendiri berarti juga kemungkinan yang kecil ya Mas? Kalau untuk konsolidasi itu kan berarti kan seperti di dalam UPT itu diistilahkannya kan peleburan ya. Iya, Peleburan ya konsolidasi itu. Jadi ada beberapa perusahaan gitu yang dilebur gitu kan, yang hangus untuk membentuk satu perusahaan baru gitu kan. Berarti malah dua-duanya hilang gitu kan kalau di apa namanya? Bukalapak sama Grabnya, dua-duanya hilang. Kayaknya malah sulit lagi gitu kan. Untuk mudahnya itu kan kita ada sih contohnya itu kayak Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah BSI ya, Bank Syariah Indonesia, Bank Syariah. Kalau konsolidasi itu nanti bentuknya kayak Bank Syariah Indonesia gitu. Jadi kayak berbagai bank syariah gitu kan, BNI Syariah, BRI Syariah sama Mandiri Syariah ya kalau nggak salah ya. Iya. Tiga terus dilebur gitu kan, hilang semua jadi satu Bank Syariah Indonesia gitu. Nah, itu konsolidasi gitu. Dan kayaknya potensinya kecil sih untuk itu. Berarti kemungkinan terbesarnya itu adalah menyusul Gojek dan Tokopedia juga untuk membuat suatu perusahaan baru berbentuk joint venture gitu. Iya. Kalau dengan membuat perusahaan baru yang itu bisa menyambungkan dua market dari Grab dan Bukalapak gitu kan, itu kan malah lebih memungkinkan untuk menguatkan market cap mereka gitu kan, volume market mereka gitu kan, karena Bukalapak masih yang artinya konsumennya juga akan tetap bertahan, Grabnya masih yang artinya juga konsumennya masih ada gitu kan, dan disambungkan sehingga memungkinkan untuk mendapatkan konsumen baru karena kolaborasi ini, karena kemudahan-kemudahan yang mungkin didapat dari perusahaan penyambung atau yang meluaskan pasarnya itu. Nah, melihat geliat yang terjadi di persaingan antar unicorn dan dekakorn di Indonesia ini, kira-kira apa Mas yang men-trigger itu semua? Iya, tentu saja persaingan ekonomi kan gitu kan. Bagaimana layaknya arena persaingan gitu kan, kalau kita tidak bisa mengakumulasi sumber daya yang setara gitu kan atau yang besar itu kan, ya sulit untuk bersaing gitu kan. Saya rasa kolaborasi antar berbagai unicorn dekakorn yang ada di Indonesia ini tidak jauh dari cara pikir seperti itu gitu kan. Oh, berarti ini kemungkinan apakah akan memicu pesaing-pesaing yang lain, misalnya kayak Shopee itu untuk mencari partner apa gitu untuk dijadikan kerjasama yang serupa, Mas? Kalau ngelihat dari faktanya saya rasa kemungkinannya ada gitu kan, karena kemarin aku baca di Nikkei Asia itu di dalam GoTo gitu ya, Alibaba dan SoftBank itu punya saham yang lumayan besar gitu kan, dan seperti kita tahu SoftBank itu adalah pemegang sahamnya di Shopee gitu. Jadi kayak sebenarnya kemungkinan itu bisa aja terjadi gitu kan. Bagaimana apakah Shopee akan mencari partner lain gitu kan, sehingga dia bisa memperluas pasarnya yang saat ini adalah terbesar gitu kan, e-commerce di Indonesia gitu ya, dari segi transaksi dan macam-macamnya gitu ya. Saya rasa potensinya tetap ada. Oh, berarti memang secara corporate action ini merupakan hal yang akan lumrah dalam beberapa waktu ke depan. Iya, akan lumrah dalam beberapa waktu ke depan gitu kan, terutama ketika masing-masing dari corporate gitu kan, perusahaan teknologi besar di Indonesia ini udah berniat untuk IPO, untuk menawarkan sahamnya di bursa gitu kan. Yang kemarin kan waktu GoTo launching itu kan memang dia sudah berencana kan di dalam waktu dekat akan menawarkan sahamnya juga gitu kan, entah itu di Amerika kalau nggak salah sama di Indonesia sendiri gitu. Dan Bukalapak malah sudah duluan sekarang gitu kan, meskipun kayaknya strategi yang dipakai berbeda gitu kan, tapi rasa-rasanya di dalam
kolaborasi perusahaan atau corporate actionnya gitu pada akhirnya tidak akan jauh-jauh dari sana gitu kan. Oke, sangat menarik sekali pembicaraan kita hari ini, Mas Jamal. Saya akan sedikit menyimpulkan ya, sobat legal semuanya, bahwa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi itu ada banyak. Tadi yang disebutkan oleh Mas Jamal itu ada kemungkinan ada merger, kemudian joint venture. Nah, kemudian apa sih perbedaan antara merger, kemudian ada kolaborasi dan joint venture? Kalau merger itu tadi antara dua perusahaan dilebur menjadi salah satu perusahaannya, begitu kan ya Mas Jamal? Iya. Kemudian kalau kolaborasi itu misalnya dua perusahaan itu melebur jadi satu, membentuk sebuah perusahaan baru, kemudian dua-duanya hilang. Konsolidasi. Ya, konsolidasi. Ya. Kemudian untuk joint venture sendiri antara dua perusahaan itu tadi bekerja sama untuk mendirikan sebuah perusahaan baru untuk menjadi holding mereka, semacam itu ya. Ya nggak harus holding, perusahaan baru aja Kemudian gitu, perusahaan baru aja yang mungkin untuk memperbesar market cap dari kedua perusahaan ini. Nah itu tadi adalah berbagai macam usaha di bidang korporat untuk berkolaborasi atau bekerja sama lah untuk memperluas jangkauan mereka, memperluas pendapatan mereka, ya, mengembangkan usaha mereka lah intinya. Mungkin itu aja ya Mas yang bisa kita sampaikan pada Legal Cash hari ini. Oke sobat legal semua, itu tadi yang kita bahas mengenai kolaborasi bisnis yang kemungkinan akan dijalankan oleh Grab dan juga Bukalapak. Terima kasih juga kepada Mas Jamal yang telah menyempatkan waktunya pada sore hari ini. Ya, sama-sama. Jangan lupa sobat legal semua untuk tetap menyaksikan di channel Legal to Us setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Terima kasih sobat legal semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga sampaikan terkait undang-undang kalian terkait hukum di kolom komentar semua.